Mainkanlah gitarmu, kawanku, nyanyikanlah lagumu. Sambil goyang badanmu, kawanku, lupakanlah sedihmu. Kalau kau punya masalah, jangan sampai kau lemah. Pagi dan sore, yuk hore hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan sore, yuk hore hore, nyanyi menari. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Philadelphia Community. Sehat selalu, semangat, tetap sukacita ya. Sekalipun hari ini kita masih ibadah online bersama-sama, tidak membatasi kita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hari ini, kita datang dengan segala kerinduan hati kita. Kita sujud menyembah. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang sanggup memulihkan, Dia Allah sumber, segala sumber yang hidup. Mari ku menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, mari kita datang kepada Tuhan. Ku menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari dengan katakan dengan sepenuh hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang menyembah-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia datang menyembah-Mu. Kami setiap sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita penuh dalam hidup kita. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semangat ya Bapak Ibu. Tetap bersukacita. Tetap menyembah Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari tetap bersorak-sorai. Tetap memuji Dia, Allah yang hidup. Mari katakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan sekali lagi. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita pujikan sekali lagi dengan sukacita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan
Dia menyelamatkan hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara tetap percaya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kekuatan hanya bersama Tuhan. Kekuatan hanya bersama Tuhan yang dapat kita temukan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup mencukupkan kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memberikan mujizat buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Percayalah. Percayalah dengan segenap hati kita. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah ekonomi Tuhan bangkitkan kembali. Dari yang tidak ada Tuhan sediakan ada. Dari yang tidak mungkin Tuhan buat itu semuanya menjadi mungkin. Mari kita punya iman. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Percaya engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Engkau berjalan bersama Tuhan yang memberikan kekuatan. Mari katakan dengan sepenuh hati kita. Untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku
hidup kami. Yang bersedih Engkau Tuhan hiburkan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan rema hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami siap diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau membukakan jalan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kebenaran firman menjadi kekuatan hidup kami dan pedoman dalam hidup kami, supaya kami tetap setia mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Judulnya masih sama dengan minggu yang lalu. Judulnya adalah Karena Yesus Aku Tidak Takut. Bapak Ibu, ini penting sekali karena kita sekarang ini, saat-saat sekarang ini sedang banyak mengalami hal-hal yang membuat kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Tetapi sekali lagi biarlah kebenaran firman Tuhan terus akan menolong kita sehingga kita tidak akan menjadi takut lagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah belajar kemarin dari khususnya dari kitab Mazmur pasal yang ke-31. Memang Bapak Ibu, Mazmur 31 ini adalah Mazmur yang menceritakan keadaan penulis dari Mazmur ini, keadaannya yang sedang mengalami ketakutan, yang mengalami ditinggalkan, kemudian ada serangan dari musuh, ada sakit penyakit yang dialami, kemudian dijauhi oleh teman dan seterusnya. Jadi ada semacam kegelisahan, ketakutan yang dialami oleh penulis Mazmur ini. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita membaca dan meneliti kitab Mazmur ini, kita akan dapat banyak kebenaran apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami keadaan yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Dia mengalami ketakutan, juga mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, mengalami banyak hal yang membuat dia sepertinya ditinggalkan. Tetapi kita percaya ketika kita terus bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita melewati masa-masa di mana kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang sangat besar mungkin yang kita alami, dan kita bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kita atau kegelisahan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 31 itu adalah Mazmur yang sangat unik saudaraku, karena memang di dalam Mazmur ini juga seringkali dikutip oleh beberapa penulis dari Alkitab, dan seringkali juga Mazmur ini memberi semacam latar belakang dari berbagai keadaan yang tentu saja keadaan-keadaan sulit yang dialami oleh para penulis lainnya. Contohnya saja di dalam kitab Yeremia, saudaraku Nabi Yeremia juga pernah menuliskan atau mengutip bagian dari kitab ini, dan kemudian dia menjelaskan keadaan yang dia sedang alami, keadaan ketakutan, keadaan kegelisahan, keadaan yang mungkin mengkhawatirkan yang sedang dialami. Itu ada di dalam Yeremia pasal 6 saudaraku ayat yang ke-23. Ayat firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah kira-kira keadaan yang dialami oleh orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang menakutkan, yang membuat gelisah, membuat khawatir. Bahkan Nabi Yeremia pun menuliskan kata-kata yang demikian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga saudara Mazmur 31 ini begitu terkenal karena pernah dikutip oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan pelajari ayatnya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ketika dia menderita sengsara di atas kayu salib, dan salah satu bagian dari Mazmur 31 ini dia kutip dan dia ucapkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sangat cocok saya kira kita mempelajari Mazmur 31 dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini. Ada kegelisahan, ada ketakutan,
ada kekhawatiran, dan bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar. Kita tetap tidak boleh takut ya, kita menemukan pengharapan di tengah-tengah keadaan kita yang demikian. Nah, minggu lalu Bapak Ibu kita sudah belajar mengapa kita tidak boleh takut. Dari bagian pasal ini juga Saudara ya, ada 3 kebenaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah karena ada perlindungan dari Tuhan ya. Jadi dari Mazmur ini kita mendapatkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu tetap melindungi umatnya. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk kita takut, karena Tuhan ternyata Saudaraku ya memberikan perlindungan yang paling sempurna untuk kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua adalah karena kita ini orang yang percaya ya. Kita ini sudah percaya, kita ini orang yang istimewa karena kita percaya, dan kepercayaan kita itu Saudaraku harus membuktikan ya, harus membuktikan tindakan-tindakan kita juga. Nah, makanya Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan sanggup, Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa ubah keadaan, dan kepercayaan kita itu Saudaraku menjadi modal dasar buat kita supaya kita tidak takut menghadapi keadaan apapun. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, minggu lalu kita belajar mengapa kita tidak boleh takut. Yang ketiga adalah karena kita sudah ngerti kebenaran, kita sudah ngerti firman Tuhan, kita sudah tahu Tuhan bisa menolong kita. Kita sudah tahu kebenaran, pasti Tuhan akan memberkati, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar, pasti Tuhan akan buat terobosan. Nah, Bapak Ibu, kebenaran-kebenaran yang kita terima itu membuat kita tidak akan takut lagi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang nantinya bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, dari khususnya di dalam Mazmur pasal yang ke-31. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk hal yang lain Saudaraku ya. Hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan Saudaraku ya, ketika kita mengalami rasa takut ya, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir Saudaraku ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang akan kita lakukan ketika kita takut. Yang pertama adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Mari kita akan membaca Saudaraku dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-5. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ternyata bagian inilah yang dikutip oleh Tuhan Saudaraku ya. Ketika dia tergantung di atas kayu salib ya, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia mengucapkan kata-kata ini, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita tentang penyerahan total Saudaraku ya. Penyerahan total seperti Tuhan Yesus juga menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan tentang keadaannya, tentang apa yang dia alami, tentang apa yang akan dia alami nanti, tentang apa yang saat ini terjadi, bebannya yang begitu berat dan semua kesakitannya dia serahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kita Saudaraku ya. Kita juga bisa mengutip kitab ini atau mengutip ayat ini khususnya ketika kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit, kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, sesuatu yang menekan kita ya, keadaan-keadaan yang gak jelas ya. Bapak Ibu, kita bisa mengutip ayat ini dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Ini bukan berarti kita istilahnya siap mati, bukan Bapak Ibu. Artinya ini adalah penyerahan total Saudaraku, penyerahan total. Tapi kalau kita baca secara lengkap, ayat ini sebenarnya berkata demikian, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Jadi di dalam penyerahan itu ada keyakinan bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang dialami oleh pemazmur ya, ancamannya adalah ketakutannya adalah sudah mengancam ke nyawanya Saudaraku ya, sudah mengancam ke nyawanya. Tapi Saudaraku, keadaan yang sudah titik yang seperti itu Saudaraku ya, yang sangat sulit seperti itu ya, sudah terancam nyawa, justru dia berkata, Tuhan
Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, kenapa saudaraku? Karena Engkau akan memberikan kebebasan, akan membebaskan. Jadi saudaraku, ketika kita berserah, di situ ada tangan Tuhan yang akan bekerja buat kita, yaitu akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan mengangkat kita, akan membebaskan kita dari sakit penyakit, akan menghidupkan kita, akan menyembuhkan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita, apa yang harus kita katakan? Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Artinya kita menyerahkan hidup kita secara total. Tuhan, ini hidup saya, ini kesulitan saya, ini yang saya alami, dan saya serahkan kepada Tuhan. Dan di situ saudaraku, dalam penyerahan total kita kepada Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu jangan lupa berdoa ketika kita mengalami kesesakan, mengalami jalan buntu, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami tekanan yang berat. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Dalam doa itu saudaraku, kita serahkan ya, serahkan kepada Tuhan dengan kepasrahan diri. Tuhan, ini saya, ini penyakit saya, ini kesulitan saya, ini pekerjaan saya, ini apa yang saya khawatirkan, ini kekurangan saya. Tuhan, biar Tuhan yang akan menolong saudaraku, karena kita percaya dalam penyerahan total kita kepada Tuhan, di situ pertolongan Tuhan akan datang. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami rasa takut, kita sedang takut, kita sedang kalut, kita sedang terdesak, kita sedang khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah percaya Tuhan pasti buka jalan. Kita akan membaca Mazmur pasal 31 ayat yang keempat, saudara ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Sekali lagi firman Tuhan berkata, Mazmur 31 ayat 4, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sepertinya memberi gambaran apa yang sedang dialami oleh pemazmur, dan kemudian apa yang dia katakan. Dia masih punya pengharapan, saudara ya. Dia sepertinya mempercayai satu janji. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Jadi ini seperti jadi gambarannya ini seperti hewan ya, hewan yang sudah terperangkap, saudara ya, terperangkap dengan jaring. Nah, hewan yang terperangkap dengan jaring itu biasanya akan sangat sulit untuk lepas, saudara ya. Hanya pertolongan dari luar yang bisa nolong dia. Kalau dia sendiri nggak akan bisa. Bahkan kalau biasanya jaring atau perangkap itu kalau dia makin gerak itu biasanya ikatannya itu makin kuat. Jadi dari pihak kita memang sudah nggak ada kesempatan untuk bisa lepas. Hanya yang dari luar, dia mengharapkan yang dari luar, ya, pertolongan dari luar yang akan membebaskan dia. Ya, itu seperti ibaratnya seperti itu, seperti burung yang terjebak dalam perangkap. Itu sebenarnya sudah nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ada orang lain, saudaraku ya. Ada orang lain yang dari luar yang menyelamatkan dia, bebaskan dia. Makanya saudaraku, ayat ini sepertinya berbicara begitu. Nggak ada jalan keluar yang lain kecuali dari Tuhan. Jadi ini semacam mengharapkan ya, mempercayai janji ya, mempercayai janji, sungguh percaya Tuhan nanti pasti yang akan tolong saya, yang akan lepaskan saya, yang akan keluarkan saya dari perangkap ini. Nah, makanya saudaraku ya, dari kesulitan ini ya, nggak ada yang lain. Saya nggak bisa, kekuatan saya nggak mungkin, tetapi Tuhan pasti yang akan menolong saya. Tuhan akan ulurkan tangannya dan akan membebaskan saya. Nah, Bapak Ibu, yang bagian kedua ini sepertinya pemazmur ini mengungkapkan keyakinan, kepercayaannya ya, Tuhan pasti buka jalan ya, janjinya pasti digenapi ya. Percaya ya tentang janji Tuhan itu pasti akan buka jalan. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Teguhkan kepercayaan kita. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan ulurkan tangannya untuk
melepaskan saya, untuk melepaskan saya dari jerat, untuk melepaskan saya dari misalnya hutang piutang, untuk melepaskan saya dari kesulitan ini, untuk melepaskan dari kesulitan ekonomi, untuk melepaskan saya dari sakit penyakit, untuk melepaskan saya dari keadaan-keadaan yang saya alami ini. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita sekarang ini sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita mempercayai Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Apapun kesulitan kita, Tuhan pasti buka jalan. Yuk Bapak Ibu, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kita akan lihat yang ketiga sekarang. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu ketika kita mengalami ketakutan, ya, kita sedang takut, kita sedang khawatir, kita sedang gelisah, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah tetap bersukacita. Nah ini unik sekali Bapak Ibu. Kita akan baca ayatnya. Ternyata ada di ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya. Ya, coba ayat Mazmur 31 ayat yang ke-7. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Sekali lagi saya bacakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Bapak Ibu, uniknya di mana ayat ini? Ya, tadi kita bicarakan tentang Mazmur 31 ini penuh dengan kesulitan, tantangan, ditinggalkan musuh, ada sakit penyakit, ya, kegentaran dan sebagainya. Wah, tetapi saudaraku, ada ayat luar biasa di dalam Mazmur 31 itu. Dalam keadaan yang seperti itu, saudaraku ya, keadaan yang seperti itu, tapi ada ayat yang luar biasa ini. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah keadaan seperti itu, pemazmur masih bisa bersorak-sorak dan bersukacita Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita contoh, harus kita teladani Bapak Ibu. Ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, ya, keadaan-keadaan yang sulit, justru kita harus bergembira, bersukacita Bapak Ibu, bersukacita. Ya, ketika kita takut, yuk kita bagaimana caranya? Yuk kita bersukacita. Ini seperti kehidupan yang positif, saudara ya. Keyakinan tentang sesuatu yang positif dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan ayatnya lagi. Ya, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Artinya Bapak Ibu, pemazmur ini berkata bahwa Tuhan sudah menilik sengsaraku. Wah, Tuhan sudah melakukannya. Jadi bukan tadi, kalau tadi Tuhan akan itu janjinya, tapi sekarang sudah melakukan. Jadi seperti keyakinan yang kuat, ya, bagaimana Tuhan itu sudah bertindak, jadi dia bersukacita. Nah sekarang saya sudah lihat pertolongan Tuhan, walaupun mungkin belum terlalu jelas atau belum terlalu besar atau Bapak Ibu, tapi kita sudah melihat, oh itu betul, ini kasih setia Tuhan, ini pertolongan Tuhan sudah nyata. Jadi Bapak Ibu, ini namanya yang disebut sebagai iman, ya. Belum lihat tapi sudah yakin, ya. Belum lihat tapi sudah percaya, sudah terjadi, sudah sembuh, gitu ya. Sudah disembuhkan, sudah sembuh gitu ya. Nah Bapak Ibu, dan saya percaya dalam sukacita kita tetap punya pikiran-pikiran yang positif, saudaraku ya, supaya kita bisa melawan sakit penyakit kita, melawan kegelisahan kita, melawan ketidaknyamanan kita, melawan hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa kita. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita sungguh-sungguh, ya, ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Justru kita bersukacita. Bapak Ibu, beberapa jemaat yang sakit, ya, kemudian ketika kami berdoa untuk mereka, ya, kata-kata yang kami ucapkan sederhana saja, ya, obatnya adalah hati yang gembira. Jadi ketika jemaat mengalami sakit, ya Bapak Ibu, sakitnya mungkin mereka, waduh ini sangat sulit, sangat gawat, ya Bapak Ibu, dan mereka juga, saya percaya mereka juga menderita sungguh-sungguh, saudaraku ya, dengan sakit penyakit seperti itu. Tapi sekali lagi, ya saudaraku, kata-kata sederhana saja dari firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira
adalah yuk bersukacita, artinya yuk bersukacita. Nah, kemudian kami juga mengatakan kepada mereka, yuk bikin seneng. Gimana caranya bikin seneng? Nonton yang lucu-lucu ya, misalnya nonton yang lucu-lucu, kemudian atau dengarkan khotbah dari pendeta-pendeta yang lucu-lucu gitu ya, yang lucu-lucu, dengarkan ya, supaya kita bersemangat, bergairah ya kan. Karena kalau sedang diisolasi nggak bisa ketemu keluarga dan sebagainya, itu bawaannya kan sedih ya, bawaannya sedih. Nah, kesedihan itu yang membuat penyakitnya makin berat ya. Tapi ketika dengar sesuatu yang positif, dengar sesuatu yang lucu, yang menyenangkan, yang menggembirakan ya, wah itu imunnya naik. Terus saya percaya di situ pertolongan Tuhan juga makin dinyatakannya. Makanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hari ini belajar firman Tuhan luar biasa. Bagaimana ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan ya. Nah, ada 3 kebenaran hari ini saudaraku. Yang pertama, kita berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan yang ketiga, tetap bersukacita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan disertai dan diberkati, jemaat Tuhan ditolong, dan ketika kami mengalami keadaan yang sulit, kami semua dapatkan jalan keluar dari Tuhan. Karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami besar, Tuhan kami penolong kami, Tuhan sanggup lakukan segala perkara, dan Tuhan sedang buka jalan untuk hidup kami. Apapun keadaan kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita semuanya. Kita percaya kekuatan daripada Tuhan mengalir. Jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa tetap berdoa. Sehat selalu buat Bapak Ibu Jemaat Philadelphia. Pengumuman yang pertama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa melihat di pengumuman sebelum ibadah. Tadi ada akun persembahan, baik persembahan pertama, persembahan kedua, maupun perpuluhan Philadelphia Community, dan persembahan sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah minggu, rindu memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera sebelum ibadah. Dan Bapak Ibu bagi yang rindu memberikan persembahan, bisa datang ke gereja jam 10 sampai jam 11 siang atau jam 5 sampai jam 6 sore akan dilayani oleh Bapak Ibu Stefanus. Jam 10 sampai jam 11 siang atau jam 5 sampai jam 6 sore Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke gereja Philadelphia Community. Yang kedua yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu yang pertama Bapak Yopi tanggal 31 Juli. Selamat ulang tahun Pak Yopi, sehat, kuat, tetap bersukacita di masalah apapun kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang ketiga, setiap hari Jumat Bapak Ibu mari bergabung bersama-sama di dalam doa Zoom. Doa Zoom bersama-sama dengan Jemaat Philadelphia pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Mari bergabung dalam doa Jemaat Philadelphia bersama-sama di dalam pergumulan maupun ucapan syukur. Buat Bapak Ibu, mari kita bersukacita bersama-sama di tengah kehidupan kita hari-hari ini. Apapun krisis kehidupan kita, kita percaya kita bisa melaluinya bersama dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Biar kasih setia dan kemurahan-Mu terus mengalir atas kami. Engkau menyertai kami, memberkati kami semua, memimpin kami, dan pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Berkati kami semua, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami disertai Tuhan. Pekerjaan kami dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Kami berdoa untuk yang ulang tahun hari ini, biarlah mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Pak Yopi diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan hari ini dapatkan sukacita besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu atas kami semua. Pertemukan kembali dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami, biar Tuhan tolong, biar Tuhan sertai, biar Tuhan pimpin supaya bangsa kami mampu untuk keluar dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Tuhan akan tolong, Tuhan akan beri kekuatan, beri kesembuhan dari Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan dijaga, dilindungi, jauhkan dari sakit penyakit, dan mereka hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Jemaat Tuhan, angkat tangan dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan karunia dari Allah Roh Kudus terus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagaikan